الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولو كره الكافرون اللهم فصل على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم يبعثون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sidang Jumat rahimakumullah, Jumat ini merupakan hari terakhir di tahun 1443 Hijriah. Insya Allah kita bertemu dengan tahun baru besok, tahun 1444 Hijriah. Tahun Hijrah merupakan tahun perjuangan yang ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Pembinaan mulai di Mekah, khususnya kaitan dengan akidah dan ibadah. Kemudian hijrah ke Madinah, masa transisi yang strategis di dalam perjuangan beliau. Dan sampai di Madinah memperjuangkan al-Islam, bukan hanya akidah dan ibadah, tapi juga muamalah, siasah, dan iqrarud daulah, sehingga menjadikan al-Islam sebagai pedoman hidup, bukan hanya pedoman hidup berpribadi, tapi pedoman hidup berpribadi, individu, berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Ibnu Abbas yang lahir 3 sebelum Hijriah dan wafat 68 mengatakan, unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huwa ibnu arba'ina famakasa bi Makkah salasa asyrah sana summa umira bil hijrah fahajara ilal Madinah famakasa fiha asyrah sinin summa tuwfiya sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW ketika beliau berusia 40 tahun. Kemudian setelah 40 tahun, beliau berada di Madinah selama 13 tahun. Kemudian hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan di Madinah perjuangan al-Islamnya selama 10 tahun. Sidang Jumat rahimakumullah, tentu perjalanan ini sangat besar tantangan dan rintangannya, sehingga tahapan-tahapan yang ditempuh oleh beliau cukup banyak, yang sampai harus menghadapi peperangan ketika di Madinahnya. Sidang Jumat rahimakumullah, akhirnya Rasulullah SAW pada 17 bulan selama di Madinah mengutus Abdullah bin Jahas, putra dari saudara perempuan ayahnya, yang wafat tahun 3 Hijriah, lahir 40 sebelum Hijriah, untuk berjuang
kembali ke Mekah. Dan di Wadi Nahlah, Abdullah bin Jahaz dihadang oleh pasukan Al-Hadrami, sehingga terjadi duel yang akhirnya Abdullah bin Jahaz mampu membunuh Al-Hadrami tersebut. Dan saat itulah perdebatan di kalangan kaum muslimin dan orang-orang musyrikin. Ada yang mengatakan Abdullah bin Jahaz itu berani melanggar milah Nabi Ibrahim yang telah mengharamkan peperangan di bulan haram. Bulan haram itu adalah Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab. Kebetulan saat itu tepat pembunuhan Abdullah bin Jahaz ke Al-Hadrami itu tanggal 2 Rajab, sehingga dianggap Abdullah bin Jahaz melanggar aturan milah Nabi Ibrahim, sehingga beliau pun merasa berdosa, sehingga akhirnya munajat kepada Allah Subhanahu wa taala bertaubat karena beliau tidak sadar bahwa itu adalah bulan Rajab. Maka tidak lama kemudian turun surat Al-Baqarah 218, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, mereka itu adalah mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini tentu saja berkaitan dengan ayat 217 sebelumnya yang mengatakan tidak boleh peperangan di bulan haram. Tapi justru kalau kaum muslimin itu diserang, kalau kaum muslimin itu dihadang demi menyelamatkan diri dan demi menyelamatkan kesucian Masjidil Haram, maka kapanpun itu harus melawan, termasuk di bulan haram. Maka ampunan bagi Abdullah bin Jahaz dan pasukannya. Dia itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah, kembali ke tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu ditetapkan sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Asalnya perhitungan tahun itu beraneka ragam. Ada yang menghitung dari serangan gajah, ada yang menghitung dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dari yang Amul Hazan, tahun kesedihan, ada dari tahun kemampunan kaum muslimin, beraneka ragam. Sehingga akhirnya diriwayatkan oleh Abu Zinad, Umar bin Khattab bermusyawarah dengan umatnya dan berbagai usulan diterima kepada Umar bin Khattab, dan usulan Ali bin Abi Thalib agar ditetapkan tahun itu berawal dari hijrah Rasul. Kenapa tidak tahun kelahiran? Jawabannya, pada saat ditetapkan perhitungan tahun, tidak ada sahabat yang masih hidup ketika Rasul lahir. Kemudian Amul Hazan, kenapa tidak diakui? Setiap tahun kalau begitu bersedih umat Islam. Maka Ali bin Abi Thalib menandaskan yang paling tepat adalah berawal dari hijrah Nabi. Karena hijrah Nabi itu walaupun secara fisik dilakukan satu kali dari Mekah ke Madinah, tetapi fungsi manfaatnya berlangsung sampai hari kiamat. Sehingga kata Abu Zinad yang wafat 130 Hijriah, istasyara Umar fit tarikh fa'ajma'u 'alal hijrah. Musyawarah di dalam penetapan sejarah, sepakatlah mereka bahwa perhitungan itu sejak hijrah Nabi. Oleh karena itu keliru
tahun hijrah disebut tahun Islam. Perkembangan sekarang di Bandung menyebut memperingati tahun baru Islam, itu keliru. Kodenya pun di dalam tahun itu H, bukan I. Kalau tahun baru Islam harus dihitung sejak zaman Nabi Adam, karena Al-Islam sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Nabi Adam, Idris, Nuh, Ibrahim, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, semua memperjuangkan Islam. Jadi kalau tahun baru Islam dihitungnya harus sejak zaman Nabi Adam. Jadi 1443, besok 1444 itu tahun hijrah, memperingati tahun hijrah. Berawal dari hijrah Rasul yang ditetapkan zaman Umar bin Khattab, perhitungan tahun tersebut. Dan bulan Muharram juga itu ditetapkan oleh kaum muslimin tersebut sebagai bulan purnamanya, bulan pertamanya. Di kalangan masyarakat juga sudah biasa perhitungan bulan berdasar hilal, dan itu sudah lama berfungsi. Seperti ayat yang saya bahas tadi, huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adadas sinin wal hisab. Dialah Allah yang menjadikan matahari menjadi sumber sinar, sumber cahaya, wal qamara nuron, dan bulan sebagai pemantul cahaya, pengedar cahaya. Dan Allah telah menakdirkan manzilah-manzilah supaya kalian mengetahui adadas sinin wal hisab, perhitungan tahun dan perhitungan yang lain. Jadi berdasar surat Yunus ayat 5, perhitungan di kalangan umat ada dua macam. Ada perhitungan tanggal, perhitungan bulan, perhitungan tahun berdasar peredaran matahari sebagai dia, itu namanya syamsiah. Dan ada yang berdasar peredaran bulan yang dikenal dengan bulan Qamariyah, dan itu sudah berjalan sejak masa silam. Dan bulan purnamanya macam-macam, tapi ditetapkanlah pada zaman Umar bin Khattab, bulan pertamanya itu adalah bulan Muharram. Oleh karena itu tidak ada ibadah khusus pada tanggal 1 Muharram. Yang ada ibadah di bulan Muharram adalah saum tanggal 10 atau tanggal 9 dan 10 Hijriah. Jadi untuk apa dan bagaimana kita sebagai muslim menyambut tahun baru Hijriah tersebut? Karena tahun baru Hijriah itu ditetapkan sejak zaman Umar bin Khattab sebagai sahabat, dan harus kita ikuti sunnahnya. Taatilah Allah, taatilah Rasul, atiullah wa atiur Rasul, dan taatiullah al-khulafa ar-rasyidin, sebagai hadis sahabi. Jadi peringatannya bukan dengan upacara ibadah, bukan upacara tertentu, tetapi perubahan sikap, yaitu perbaikan. Perbaikan apa yang paling penting? Dalam surat Al-Baqarah 218, innal ladzina amanu, perbaikan iman, wahajaru, hijrah terus menerus dilakukan. Walaupun ada hijrah fisik, ada hijrah non fisik. Hijrah fisik adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat tertentu, tapi oleh Rasul SAW ditandaskan ketika Futuh Mekah, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyah. Tidak ada kewajiban hijrah fisik setelah Futuh Mekah. Yang ada terus menerus itu adalah jihad dan niyah serta programnya. Itu adalah hijrah fisik. Sedangkan hijrah non fisik antara lain
Al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Meninggalkan hal-hal yang dilarang, meninggalkan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keimanan, meninggalkan kemusyrikan, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan aturan syariah Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilanjutkan terus-menerus sampai akhir zaman. Dan makna yang kedua, hijrah itu perbaikan, memperbaiki diri, meningkatkan amal ibadah. Jadi prinsip yang pertama, hijrah itu meninggalkan yang bertentangan dengan aturan syariah. Dan prinsip yang kedua, memperbaiki diri, kualitas hidup, baik hidup yang bersifat duniawi maupun ukhrawi, baik hidup yang bersifat ta'abudi, ibadah, ritual, maupun ta'amuli, sosial. Dan yang ketiga adalah jihad. Jihad itu adalah memperbaiki orang. Al-jihad itu adalah memperbaiki orang, memperjuangkan agar orang lain melaksanakan aturan dan syariah Allah. Jadi nampak perbedaan antara iman, hijrah, dan jihad. Kalau iman itu keyakinan 100% akan apa yang digariskan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Ahmad yang wafat 241 Hijriah. Iman itu adalah iman kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, kitab, Rasul, hari akhir, dan qada qadar. Dan dipraktekkan dalam perbuatan, diyakini di dalam hati, dan diikrarkan di lisan. Itu iman. Hijrah minimal 3 prinsip. Pertama, perpindahan dari satu tempat yang buruk kepada tempat yang lebih baik. Kedua, meninggalkan yang bertentangan dengan syariah. Yang ketiga, perbaikan kualitas hidup, baik hidup duniawi maupun ukhrawi. Hijrah memperjuangkan agar orang lain imannya benar, agar orang lain amal ibadahnya sesuai dengan aturan syariah. Dan jihad secara garis besarnya ada jihadul askari, yang terjun ke medan perjuangan seperti di pemerintahan, baik yang aktif di yudikatifnya, eksekutifnya maupun legislatifnya, itu jihad askari. Dan jihad fikri yang tidak aktif di pemerintahan itu seperti dakwah, pendidikan, sosial, kehidupan melalui kepengurusan masjid, itu jihad al-fikri. Sidang Jumat rahimakumullah, yang semuanya itu tujuannya mencapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan jaminan bagi orang yang melaksanakan itu, wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, mencurahkan ampunan dan rahmatnya bagi mereka. Ghafarahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, fa innal jannata iddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ada hal yang patut saya garis bawahi dari apa yang saya sampaikan pada khutbah yang pertama itu. 1. Orang yang beriman, hijrah dan jihad, niatnya semata-mata menghadap rahmat Allah, mengharap
rahmat dan magfirah Allah. Kedua, iman merupakan kepercayaan penuh 100% terhadap 6 rukunnya yang disabdakan oleh Nabi. Ketiga, hijrah minimal 2 macam, hijrah fisik, perpindahan satu tempat ke tempat yang lain, dan hijrah non fisik, perbaikan dan meninggalkan apa yang dilarang. 4, jihad prinsipnya perjuangan memperbaiki orang, baik askari maupun jihadul fikri. 5, rahmat itu selalu dicari oleh orang-orang mukmin berhijrah dan berjihad. 6, magfirah atau ampunan Allah dijanjikan olehnya bagi orang yang beriman, berhijrah, dan berjihad. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan rahmat dan magfirah ampunan Allah, jangan lepas, jangan berhenti iman, hijrah, dan jihad itu. Ketujuh, iman, hijrah, dan jihad tidak bisa dipisahkan dalam usaha untuk meraih rahmat dan magfirah oleh Allah. Oleh karena itu, di tahun 1444 Hijriah besok, kita introspeksi sampai di mana nilai iman, hijrah, dan jihad fisabilillah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, hijrah, dan jihad fisabilillah sehingga mendapatkan rahmat dan magfirah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilah wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.